Halo teman-teman semua, mari kita membahas Pak Zi ya, artinya itu apa? Populer ya kita. Saya dan ada satu customer tanya itunya. Sebenarnya kalau orang mau istilahnya jual beli saham istilahnya, ya apa yang harus dilihat katanya itunya, apa bintang harta, apa bintang output, apa bintang friend ya, apa bintang resource, dia tanya saya kan gitu. Ya, saya bilang sebenarnya sekarang kita bilang orang kalau orang datang tanya, oh saya boleh nggak itu istilahnya jual beli saham, apakah saya perlu cai istilahnya, kan cai kan bintang harta kita bilang. Cai, apakah saya butuh bintang harta, dia bilang gitu baru bisa main jual beli saham istilahnya, dia mau investasi ya gitu. Nah jadi dia mau trading lah istilahnya kan gitu. Apakah butuh output, apakah butuh output katanya. Dia tanya saya, apakah butuh bintang teman, dia bilang apakah butuh bintang teman. Jadi kan bintang harta, bintang teman, istilahnya bintang output. Nah, istilah kuan, apa butuh kuan, dia bilang gitu kan. Kuan ada direct officer kan. Nah, satu lagi resource, dia bilang. Sebenarnya dalam Pak Zi kita kalau mau trading saham, istilahnya kan trading saham, jual beli saham itu butuh bintang apa, dia bilang gitu kan, gitu. Ya. Jadi saya sih tanya itunya dia sebenarnya orang ini juga sudah pernah nanya orang, bukannya cuma nanya saya doang. Jadi saya ketawa aja. Kalau saya bilang di dalam Pak Zi itu nggak perlu bintang apa-apa, saya bilang. Loh, kok bisa kayak gitu, dia bilang. Ya, saya tanya situ dulu, saya bilang, situ ngerti nggak di bidang jual beli sahamnya itu, saya tanya. Saya cuma tanya gitu doang. Situ ngerti nggak di bidang jual beli saham ini, saya bilang. Di trading ini situ ngerti nggak gitu, saya bilang. Situ ada harta. Kalau situ nggak ngerti ya percuma, saya bilang. Situ ada output. Ya percuma juga, situ itu ada elemen teman, apa elemen yang lainnya juga percuma, saya bilang. Emang itu jual beli saham butuh elemen itu, saya bilang gitu kan. Ya kan nggak butuh, saya bilang. Di Pak Zi itu nggak ada ketentuan orang mau trading saham itu harus butuh bintang ini, bintang itu, kan nggak ada. Ya memang kita sering dengar orang bilang kan saham itu kan elemen api. Oh jadi harusnya orang itu di Pak Zi-nya butuh api. Saya ketawa aja. Mana bisa kayak gitu, saya bilang. Orang yang api banyak justru dia main trading, dia kalah banyak, saya bilang gitu. Gimana bisa kayak gitu? Nah, saya bilang yang penting situ mau kerjain sesuatu, situ ngerti nggak di bidang itu, saya bilang. Itu yang paling penting, bukannya ada elemen ini, ada elemen apa itu. Enggak perlu, saya bilang. Sekarang situ ngerti nggak di bidang saham, saya bilang. Itu yang paling penting, saya bilang. Nah, kalau memang situ mau trading saham, mau jual beli saham, situ harus belajar dulu, kita bilang. Harus tahu dulu, harus belajar. Bukannya cuman, oh saya ada bintang harta. Orang bilang kan bintang peruntungan, bagus kan itu, lagi bagus peruntungan. Ya coba aja situ trading saham, jual beli saham yang situ nggak ngerti. Habis nggak? Saya bilang, habis lah. Saya bilang, mana bisa kayak gitu? Saya bilang, kita harus ngerti. Kalau saya nganjurin situ kerjain sesuatu yang situ harus tahu, harus ngerti. Bukan yang situ nggak ngerti, oh ngandalin Pak Zi ada harta, apa ada bintang output, jadi ngandal kepintaran situ doang. Ya nggak bisa, situ harus belajar, saya bilang, baru bisa. Kan butuh waktu belajarnya, saya bilang butuh. Ibaratnya kita bilang begini deh, satu orang pilot, kita bilang langsung suruh dia bawa kapal laut, bisa nggak? Kan nggak bisa juga, saya bilang. Dia harus butuh waktu belajar bawa kapal laut yang gimana, baru bisa bawa kapal laut. Padahal pilot pesawat loh, kita bilang kan. Kalau saya pilot pesawat kan
apakah pilot pesawat itu bisa ngerti semua? Kan nggak mungkin ya. Nah kita bilang, ibarat dokter lah, kita bilang dokter spesialis jantung. Ya dia kan, makanya dia kenapa dia harus ada spesialis jantung, kita bilang. Nah dia harus ngerti di bidang jantung. Di lain bukannya dia nggak ngerti, tapi dia nggak spesialis gitu istilahnya gitu. Ya kalau kayak internis, dia kan ngerti semua di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita dia ngerti semua itu di bagian dalam, penyakit dalam itu kan internis kan biasa penyakit dalam. Nah dia harus menguasain semua itu istilahnya. Nah dia belajar di bidang itu, kita bilang. Ya baru bisa, ya dokter umum bisa aja, dia semua bisa ngobatin istilahnya. Ya bagian yang ringan aja istilahnya kan kalau dokter umum kan. Ya tapi kalau sudah berat kan pasti dokter umumnya juga nganjurinnya langsung ke rumah sakit, cek yang benar itunya apa, yang dicurigain apa, ya dia kasih tahu, suruh dia cari dokter apa gitu. Nggak mungkin dia dokter umum tuh berani nanganin operasi yang besar, operasi istilahnya pasang ring, pasang apa, nggak mungkin, dia nggak berani, bukannya bidang dia, kita bilang. Makanya kita bilang kalau kita di Pak 5 unsur tuh berbeda, kita bilang cara bacanya juga berbeda. Jadi kita bilang situ kerjain sesuatu tuh harus ngerti dulu apa yang situ kerjain itu. Nah situ kalau nggak ngerti ya percuma, pasti habis duit punya. Biarpun situ di dalam Patsus itu banyak output, apa banyak harta, ya percuma, nggak ada gunanya. Misalnya ada dari officer Kwan Ming Siang Sen kalau kita bilang kan, misalnya ada Picen, ada temen, ini juga percuma. Situ kan harus ngerti sendiri dulu apa yang situ kerjain. Misalnya dia ada resource juga percuma, nggak ada hubungannya dengan itu yang kita situ kerjain, trading saham itu. Situ harus belajar baru bener, saya bilang gitu. Makanya saya bilang kalau di Pak 5 unsur itu agak terbalik ya, kasih orang itu istilahnya. Ya saya kebanyakan kasihnya logika, semua istilahnya kenyataan ya, yang kita sudah ada pembuktian, kita baru berani ngomong. Kalau nggak ada pembuktian saya nggak berani ngomong. Kan orang bilang, oh lu nggak ada rapi di Patsus itu nggak bisa trading saham, istilahnya nggak bisa jual beli saham. Siapa bilang? Kalau dia belajar dulu kan pasti bisa. Gitu. Saya banyak temen yang nggak ada rapi, nggak ada harta gitu, tapi dia belajar, butuh waktu lama. Kayak saya bilang ya, dia belajar dulu. Ya belajar sampai berapa tahun dia ngerti sekali ya, sampai itu ya dia sekarang baru untung istilahnya. Dia belajar itu ya, main jual beli sahamnya kan, kita bilang ya bukannya ngandalin kita di Patsus ada ini kita bisa ikutin trading saham, bisa masuk main trading saham. Salah, saya bilang harus belajar, itu yang paling penting, kita bilang. Jadi kita bilang ya, kita ngerjain sesuatu kita harus ngerti dulu, ngerti dulu di bidang itu yang kita mau kerjain. Bukan makanya kalau saya nggak pernah nganjurin orang ganti kerjaan. Lu nggak cocok kerjaan ini, mana mungkin. Dia sudah kerja sekian puluh tahun, mana mungkin kita suruh dia ganti kerjaan yang lain yang dia nggak ngerti. Ya tambah parah, kita bilang. Ya harusnya suruh dia kerjainnya ya dia ngerti, itu yang paling penting. Kalau saya nggak pernah mau nyuruh orang sesuai Patsus, mana mungkin. Patsus juga nggak pernah nunjukin lu harus kerja apa, nggak ada di dalam Patsus tuh, nggak pernah tertulis lu ini soal 8 karakter. Lu lihat dari tahunnya, lihat dari day masternya, apalagi dari bulannya, apalagi dari harinya, mana bisa. Itu kan 8 karakter kan cuma salah satunya. Lu lihat di batang langit tahun, di batang langitnya hari, day master, nggak bisa. Kita bilang nggak bisa kayak gitu. Kita harus logika. Saya bilang sih, kalau saya kebanyakan saya cerita logika ya, kenyataan kita itu ya, bukannya cerita nggak bisa, kita nggak bisa perumpamaan, nggak bisa. Kita harus pasti istilahnya ya. Kita bilang ya nasib orang jangan diajak main-main istilahnya kan gitu ya. Kalau memang bisa kayak gitu ya enak sekali. Kita bilang lu misalnya batang langitnya ada istilahnya logam yang kayak tahun ini, yang orang lahir tahun ini kan logam yang tikus. Nah apa harus di bidang logam dia kerja? Belum tentu. Dia harus sekolah dulu, harus dia ngerti dulu di bidang itu, baru dia bisa kerjain di bidang itu. Kita bilang bukannya kita ngeliat batang langitnya kayu, dia harus kerja di bidang kayu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Setahu saya nggak pernah ada rumusan yang kayak gitu yang pasti. Nah kita bilang ya demikianlah saya bahas istilahnya. Kalau kita mau kerjain sesuatu tuh kita harus tahu dulu, harus ngerti dulu. Jangan kita
kerjain sesuatu yang kita tidak ngerti, ya pasti habislah. Biar situ bintang hartanya bagus, bintang outputnya situ bagus, ya juga percuma, nggak bisa membantu situ sendiri yang itu. Makanya kita bilang, kita harus, kalau kita mau sukses itu kan harus ada 3 itu. Ya, kekuatan diri kita yang paling penting. Nah, niat kita mau belajar itu, kita sudah belajar, kita sudah ngerti, ya kita baru bisa masuk ke di dalam itu. Bukan ngandalin Pak Tzu doang. Itu Pak Tzu istilahnya cuman kasih kita kesempatan aja gitu. Kita kalau memang orang nggak ada misalnya orang itu nggak ada harta, ya dia trading ya biasa-biasa aja, pasti untung punya. Memang kita bilang kalau lagi bintang hartanya datang, dia untungnya lebihan, itu kita bilang kayak gitu ya. Ya demikianlah saya bahas. Kalau cari bidang kerjaan yang kita harus ngerti dulu apa yang kita kerjain di bidangnya itu. Ya terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.